Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Selalu semangat pagi. Nah, Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yuli di pembelajaran sains kelas 1. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, Ustazah selalu mengingatkan teman-teman untuk mengikuti video pembelajarannya. Oke, silakan simak ya. Nah, teman-teman, ketika melihat video pembelajaran, yang pertama pastikan teman-teman fokus untuk menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan bekerja tuntas. Yang ketiga, pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang sudah dikerjakan. Dan yang keempat, pastikan bertanya jika belum memahami dan mengetahui proyeknya. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuk ke dalam tema keempat tentang keluargaku dengan subtema yang ketiga, yaitu tentang keluarga besar. Nah, Ustazah bacakan ya tentang dalilnya. Ya, Ustazah bacakan artinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik." Nah, di sini Zakaria berdoa agar dia tidak hidup sendiri, yaitu butuh pendamping dan memiliki keturunan. Nah, teman-teman, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu ya tentang lagu Keluarga Besarku dengan nada lagu Sayonara. Nah, pasti teman-teman sudah tahu lagu Sayonara seperti apa. Hanya Ustazah rubah liriknya saja. Yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Ku sayang ayah, ku sayang bunda, ku sayang semuanya. Ku sayang adik, ku sayang kakak, ku sayang semuanya. Ada kakek dan nenek, ada paman dan bibi, ada om tante dan saudara sepupu. Ada kakek dan nenek, ada paman dan bibi, ada om tante dan saudara sepupu. Nah, itu lagunya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kalau misalnya mau bernyanyi lagi ya. Oke. Ustazah lanjut. Yang pertama, informasi tentang keluarga adalah ciri-ciri keluarga. Yang pertama, diikat dalam satu perkawinan. Yang kedua, ada hubungan darah. Nah, hubungan darah itu berarti saudara kandung ya. Lalu yang ketiga, ada ikatan batin. Nah, biasanya anak dan ibu saling memiliki ikatan batin dengan ayah. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, ada tanggung jawab masing-masing anggotanya. Misalnya, ayah. Ayah itu tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga. Nah, tugasnya berarti dia harus mencari nafkah untuk diberikan kepada anak dan istrinya. Lalu seorang ibu. Ibu tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Nah, dia bertugas untuk mencari ridho suaminya, yaitu dengan cara beres-beres rumah, masak, menyediakan apapun untuk suaminya dan anaknya. Lalu
Yang kelima adalah pengambilan keputusan. Nah, setiap keluarga memiliki hak untuk mengambil keputusan. Nah, misalnya ada yang sedang dibicarakan, maka boleh dibicarakan dan mengambil keputusan bersama atau dimusyawarahkan. Lalu yang keenam, bekerja sama di antara keluarganya. Nah, kerjasama di sini boleh kerjasama dengan beres-beres, dengan kegiatan lainnya yang melakukan kerjasama, misalnya beres-beres, lalu berbagi tugas lainnya ya. Nah, lalu ciri-ciri keluarga selanjutnya tadi sampai 6, sekarang yang ke-7 yaitu komunikasi interaksi antara anggota keluarga. Nah, terjalinnya adanya interaksi komunikasi dengan keluarga masing-masing. Lalu yang ke-8, tinggal dalam satu rumah biasanya. Namun kalau keluarga besar biasanya sudah ada yang memiliki rumah masing-masing, namun masih terikat dalam satu keluarga. Lalu fungsi pokok dalam keluarga yang pertama adalah ASIH. Nah, ASIH itu apa ya? Yaitu memberikan kasih sayang, perhatian dan kehangatan kepada keluarga. Lalu yang kedua, menuju kebutuhan pemeliharaan anak agar kesehatannya selalu terpelihara. Berarti mengasuh, yaitu mengasuh kebutuhan anak agar kesehatannya, pendidikannya, karakternya yaitu terpelihara. Lalu yang ketiga adalah asah, memenuhi kebutuhan keluarga baik pendidikan dan ekonomi. Jadi kalau asah itu adalah kebutuhan seperti pendidikan anaknya, terus ekonominya. Nah, itu dilakukan oleh keluarga. Nah, biasanya lebih ke ayah ya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikannya, yaitu oleh ayah dan ibu. Nah, materi sains hari ini yaitu membahas tentang keluarga besar. Nah, di sini keluarga besar adalah satuan sosial yang terdiri dari keluarga inti. Nah, kemarin sudah dibahas ya, ada keluarga inti. Siapa saja? Ada ayah, ibu, dan anak. Nah, masuk ke dalam keluarga besar, keluarga inti. Dan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara contohnya seperti paman, bibi, uwa. Nah, itu saudara-saudara atau keponakan. Nah, itu mencakup 3 generasi. Nah, 3 generasi itu maksudnya dari kakek misalnya. Dari kakek nenek, ibu bapak, terus anak, cicit. Nah, itu sudah berapa tuh? 4 generasi ya ternyata. Nah, kerabat jauh juga bisa dimasukkan dalam anggota keluarga besar. Misalnya kerabat jauh itu seperti keluarga sepupu, keluarga dari ayah, keluarga dari ibu. Nah, itu masuk ke dalam keluarga besar. Nah, contoh yang termasuk dalam keluarga besar seperti nenek dan kakek. Nah, julukan ini diberikan kepada orang tua yang sudah memiliki cucu. Nah, lalu ada bapak dan ibu. Nah, ini diberikan kepada orang yang sudah memiliki anak, maka disebut bapak dan ibu atau ayah, mama, papi, mami. Nah, itu sebutan untuk orang yang sudah memiliki anak. Lalu anak. Nah, sebutan yang diberikan yang sudah memiliki orang tua. Nah, baik orang tua asuh, orang tua kandung ataupun orang tua orang tua angkat. Nah, lalu keponakan, sebutan yang diberikan kepada anak dari saudara. Nah, keponakan itu adalah misalnya contohnya ya teman-teman, teman-teman punya bibi atau paman. Nah, paman dan bibi tersebut memiliki anak. Nah, anak tersebut disebut dengan keponakan karena anak dari saudara kita. Lalu sepupu. Nah, sepupu itu adalah saudara senenek. Nah, misalnya nenek kita nih punya ayah dan punya ayah. Nah, ayah itu punya saudara lagi, adiknya ayah. Nah, adiknya ayah tersebut jadi saudara dari nenek ya. Nah, itu disebut dengan saudara sepupu. Jadi lebih jauh dari saudara keponakan berarti ya. Lalu cucu. Cucu adalah
merupakan anaknya dari anak atau generasi keturunan yang kedua. Nah, cucu itu misalnya ini ada nenek, lalu orang tua kita, ayah ibu, terus anak, baru cucu. Nah, ini adalah cucu adalah sebutan untuk yang sudah memiliki nenek, yang masih memiliki nenek. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kali ini yaitu di dalam keluarga besar banyak anggota keluarga, baik keluarga jauh ataupun keluarga dekat. Nah, keluarga dekat itu seperti keluarga inti ya. Kalau keluarga jauh itu seperti keluarga dari nenek, keluarga dari bapak, dari ayah, keluarga dari paman bibi kita. Nah, itu keluarga jauh ya. Nah, sekarang keluarga besar disebut juga dengan keluarga non inti. Nah, kan ada keluarga inti yaitu ada ayah, ibu dan anak. Sedangkan keluarga non inti ada paman, ada bibi, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada nenek, ada kakek. Nah, ada banyak sekali. Nah, lalu keluarga besar terdiri dari ada kakek, ada nenek, ada ibu, ada bapak, ada paman, ada bibi, ada uwa, ada cucu, ada sepupu, ada keponakan. Nah, ada keluarga misan. Nah, itu masuk ke dalam keluarga besar. Oke teman-teman, ada hikmah ketika kita mempelajari tentang materi kali ini. Yang pertama, memiliki orang-orang di rumah akan membantu untuk meringankan beban kita. Nah, kalau kita di rumah ada orang lain, maka kita akan terbantu dengan pekerjaan kita lebih ringan. Misalnya, teman-teman berbagi tugas nih, ada yang mengepel, ada yang menyapu, ada yang memasak. Nah, jadi terbantukan pekerjaan bunda, pekerjaan ayah. Nah, lalu yang kedua, semakin keluarga besar akan menjadi tingkat sukacita dan kebahagiaannya. Jadi semakin banyak keluarga kita, maka semakin menyenangkan, membahagiakan karena kita bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, itu akan membahagiakan ya. Lalu yang ketiga, kalau misalnya kita nih sedang bekerja dua-duanya, ayah dan ibu bekerja nih. Nah, kita bisa menitipkan anak kita kepada saudara kita, tidak harus ke orang lain kalau kita memiliki keluarga besar atau keluarga yang banyak. Nah, jadi kita bisa menitipkannya pada keluarga kita sendiri. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam proyeknya. Proyek yang pertama yaitu bermain lompat tali dengan keluarga. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya apa itu bermain lompat tali. Nah, silakan teman-teman simak cara bermainnya bagaimana. Yang pertama, para pemain melakukan home pipa terlebih dahulu untuk menentukan 2 orang pemain yang menjadi pemegang tali. Nah, jadi permainannya dilakukan boleh paling sedikit 3 orang. Nah, kenapa melakukan home pipa? Agar adil. Nah, jadi siapa yang menang maka dia yang main. Berarti 2 orang tersebut memegang tali, yaitu dari ujung ke ujung. Nah, itu. Yang kedua, pemain yang menjadi pemegang tali melakukan home pipa untuk menentukan siapa yang akan mendapat giliran selanjutnya. Nah, dari 2 teman yang tadi yang memegang tali, home pipa kembali berdua atau switch ya. Nah, bagi yang menang berarti dia akan mendapatkan giliran selanjutnya. Dari yang menang pertama itu baru dia. Nah, baru terakhir. Nah, ini pemain. Nah, lalu yang ketiga, kedua pemain yang menjadi pemegang tali, perentang tali karet dan pemain harus melompatinya satu persatu. Ketinggian karet dimulai. Nah, jadi bagi yang sedang bermain, dia melompati satu persatu setiap tahap-tahap permainan. Nah, tahap-tahap permainannya itu dimulai dari mata kaki terlebih dahulu. Nah, lalu naik ke lutut, paha hingga pinggang jika ada pemain yang menyentuh. Jadi permainannya dari bawah dulu. Nah, diinjak dulu si karetnya, permainannya. Nah, lalu permainan yang kedua dilanjut lagi dari lutut, terus pinggang, terus perut, lalu dada. Terus permainan sampai ke hidung dan kepala sampai yang direntangkan ke atas. Nah, itu udah tingkatan paling tinggi. Nah, kalau dia bisa melolosinya, terus
Langsung ke poin 4 aja ya. Posisi tali karet dinaikkan ke dada, lalu dagu, telinga, ubun-ubun, tangan yang diangkat ke atas dengan kaki berjinjit. Nah, itu adalah tahapan-tahapan bermainnya. Lalu pada tahap-tahap ketinggian ini, pemain boleh menyentuh tali karet. Nah, karena kan setiap tahapan semakin tinggi, maka teman-teman boleh memegang karetnya. Namun ketika meloncatinya dia harus bisa lolos. Nah, seperti itu ya. Mungkin bunda-bundanya kan sudah tahu nih cara bermainnya. Nanti teman-teman bisa berbicara dulu atau diskusi dulu dengan bunda. Bunda, ini bagaimana cara bermainnya? Nanti diajarkan dulu ya. Lalu permainan tersebut direkam dalam video pembelajaran. Nah, dalam bentuk video. Nah, lalu pendamping mengirimkan hasil videonya melalui Classroom. Jika ada kesulitan, boleh dikirimkan melalui via WA. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, Bu, kan itu permainannya lama, pasti videonya juga panjang. Lalu bagaimana? Kan gak mungkin divideokan semua. Nah, teman-teman, kalau misalnya di HP-nya ada pengeditan video dengan dicepatkan, boleh dicepatkan saja gerakan teman-teman yang sedang bermain. Jadi diedit dulu, baru dikirim. Jika teman-teman punya aplikasinya ya. Jika bundanya memiliki aplikasi yang bisa mengedit-ngedit video. Nah, dengan cara dicepatkan nih gerakannya, jadinya durasinya hanya sedikit. Atau kalau tidak bisa, jadi bunda cukup memvideokan gerakan Ananda ketika sedang bermain. Boleh satu gerakan aja, misalnya ketika dia bermain di tahapan di pinggang. Nah, dia bisa meloncatinya atau tidak. Nah, ya, kalau kesulitan ketika mengedit video. Namun jika bisa mengeditnya, boleh diedit terlebih dahulu. Misalnya dicepatkan nih videonya. Nah, lalu baru dikirim ke ustazah. Nah, itu boleh, ya. Nah, ini contoh gambar proyeknya ya, bermain lompat tali atau karet. Nah, jika teman-teman takut menggunakan karet, karet itu kan melar ya. Jadi teman-teman bisa gunakan tali. Namun kesulitannya kalau tali itu karena tidak melebar, tidak bisa dimelarkan, maka sulit untuk digunakan untuk bermainnya. Nah, jadi teman-teman ustazah informasikan untuk menggunakan karet saja. Namun kalau misalnya teman takut Bu dengan karet, nah boleh diganti dengan tali ya. Nah, contohnya lihat di sini ya, ada gambarnya. Oke teman-teman, informasinya itu saja tentang video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan semoga menyenangkan proyeknya dengan keluarga kalian semua di rumah. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan ustazah dalam pembuatan video ini. Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di pekan depan selanjutnya.